Iya, kita absensi dulu. Ada 5 slide ya. Ernawati mati kamera. Pristawati Pujawahyuni Eva Sani. Ya, selebihnya hidup. Rohaya Ikmar. Mana Rohaya Ikmar? Coba saya tengok dulu videonya ya. Yulia Fitriana mati kamera. Oh, hidup. Selanjutnya hidup semua. Oke. Di sini di slide keempat ada Dira Fitria Anwar. Oh, hidup. Eva Nilda, Warsita, Mariance, Evi, Anggi, Yuliana, Ibnida, Laili, dan seterusnya. Mati kamera. Slide kelima mati semua. Terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan, ibu-ibu sekalian. Ya, Bu Jumaida, ada yang mau bertanya? Bu Sumarsi? Bu Misti Ayuni? Dea Laila Sapitri, ada yang mau bertanya? Dea Laila Sapitri? Jiandriana? Bu Teti? Bangun tidur Bu Teti nih, apa belum? Ada yang mau bertanya, silakan. Bu Teti. Bu Fitria Iya, Adrina. hadir ya Pak. Iya, Mas. Iya, hati-hati Bu Suparmi. Bu Sriningsih, yang udah manis menunggu, apa yang ingin bertanya? Kalian ini juga apa loh, bayar saya ini nggak mahal-mahal banget, nggak murah-murah banget loh. Masa kalian nggak ada yang mau bertanya ini? Jadi kalau saya tanya, mau kalian itu apa? Hah? Adek, nggak ada yang mau bertanya ini? Oke, baik, saya yang bertanya ini ya kan. Dari sekian yang sudah kita pelajari, sekian hari atau sekian minggu kita melakukan Zoom, saya ingin bertanya, apa definisi dari perundungan? Mungkin satu orang yang bersuara. Pak, saya izin menjawab. Kalau benar, entah salah nanti Bapak yang memperbaiki, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terus? Perundungan adalah sesuatu yang membicarakan tentang aib orang yang benar ataupun tidak benar, Pak. Misalnya menggosip, itulah contohnya. Itu aja, Pak. Sekian. Terima kasih. Baik, Bu Eniwati ya. Ya, Pak. Oke. Baik, ada yang lain? Itu pendapat Bu Eniwati ya. Perundungan itu seperti itu. Saya berpendapat kalian ini, ada yang mengerti nggak apa yang dimaksud dengan perundungan? Nggak usah pala yang nengok internet. Spontanitas. Iya Bu, Rohaya Ikmar. Angkat tangan ini, raise hand. Silakan. Suaranya diaktifkan aja Bu. Perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik di dunia nyata ataupun di dunia sosial, Pak. Sosial. Ya, dunia sosial apa dunia maya? Maya. Oh iya. Oke. Ada yang lain atau sama semua ini, Bu-ibu? Enggak, Pak. Definisi perundungan itu, Pak, merasa tidak nyaman, sakit hati,
kekerasan baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Nah, saja Pak. Jadi dari sekian jawaban kayaknya sudah paham ya rata-rata. Jadi pertanyaan selanjutnya, pertanyaan saya sudah kalian pahami secara keseluruhan ya. Walaupun yang mewakili beberapa orang, saya anggap kalian sudah paham dan itu sudah saya anggap. Poin selanjutnya adalah apakah perundungan dapat dikenakan sanksi pidana? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Baik, dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk kasus perundungan dikenakan sanksi pidana dengan bukti seperti apa? Kena sanksi pidana tuh ya, dia namanya merundung. Kalau saya rundung dia secara dunia maya ataupun secara verbal atau secara fisik, saya dikenakan sanksi pidana. Tapi buktinya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Korban yang merasa korban yang terkena itu Pak berubah perilakunya. Misalnya seorang anak sekolah yang dibully, bahkan dia tidak mau sekolah Pak. Tidak mau lagi dia pergi sekolah, bahkan dia sendiri Pak. Oke, itu untuk anak sekolah. Untuk yang udah bekerja seperti kalian, ibu-ibu. Yang udah bekerja, bisa aja dia Pak tidak mau bersosialisasi. Kenapa dia? Oke, baik, saya terima pendapatnya. Yang lain ada pendapatnya? Contohnya gini Pak, saya kan menolong persalinan. Nah, contohnya bidan yang A, bidan si ini tuh gini mengatai saya dengan puas hati saya Pak, karena dia mengatai saya. Misalnya bidan ini tarifnya besar, kalau saya murah, gitu Pak. Contohnya misalnya. Yang saya minta kan bukti ya. Jadi bukti saya melakukan perundungan itu apa? Buktinya misalnya dari WA Pak, atau foto, atau baik. video. Iya, itu yang saya minta. Jadi bukti untuk perundungan adalah memang ada video atau bukti tertulis dalam bentuk foto, dalam bentuk tulisan, lisan itu dibuktikan dengan apa? Rekaman suara. Terus perilaku kita misalnya kelihatan mungkin lagi merundung, seperti ini ya, menunjuk orang itu, kamu itu seperti ini, itu bisa salah satu hal yang menyebabkan perundungan ya. Jadi kita marah-marah itu kadang kalau tidak pada tempatnya, apalagi di halayak ramai, itu bisa jadi perundungan. Tapi kalau secara pribadi mungkin atasan marah dengan bawahan, ayah atau mama marah sama anak, itu kadang kan bisa-bisa aja seperti itu kelakuannya. Tapi selama itu masih dalam konteks mendidik ya ataupun mengajar, itu kalau menurut saya adalah benar. Tapi versi yang lain mungkin ada yang mengatakan itu tidak benar. Karena pengajaran itu bukan berasal dari harus keras, bisa aja lembut. Ya kembali lagi kepada manusianya, ada yang dididik keras mungkin bisa berhasil, ada yang dididik lembut dia mungkin bisa berhasil. Saya selalu mengatakan mungkin ya, karena keberhasilan itu kembali kepada dirinya sendiri dan usahanya apa. Kalau memang nggak berhasil juga ya takdir, memang udah garisnya seperti itu. Ya. Jadi bukti yang dibutuhkan dalam dikenakannya sanksi pidana dalam kasus perundungan adalah adanya itu tadi ya,
bukti foto, tulisan, lisan, ataupun video atau rekaman. Selanjutnya, setelah tuntas mengenai perundungan atau bukti-buktinya, ya Bu Warsita Ningsih silakan. Sudah banyak kasus itu yang terjadi. Tetapi kita lihat kasus perundungan itu jarang terjadi di dunia kerja. Kenapa saya bilang seperti itu, Ibu-ibu sekalian? Dikarenakan tidak ada yang mau melaporkan mengenai kasus perundungan sesama rekan kerja. Misalnya Bu Lili Andriani, ya kan, baju biru dia hari ini, ya kan, manis. Padahal Bu Sumarsi baju coklat atau baju kuning itu kan, manis juga. Tapi karena orang ini sensi-sensian, ya kan, nah, itulah tadi mengatakan, ih si Lili itu ngapain dia pakai baju ini? Harusnya baju coklat ini. Sehingga timbul adanya kecemburuan ataupun adanya omongan yang tidak enak. Maka mungkinkah? Nah, kalau dibilang mungkinkah, saya ralat ya. Pastikah Bu Sumarsi atau Bu Lili antara satu ini melaporkannya ke kantor polisi hanya gara-gara baju? Mungkin nggak Bu Sumarsi melaporkan Bu Lili gara-gara dia pakai baju biru itu yang jelek itu? Tidak, Pak. Bu Lili Andriani mungkin nggak melaporkan Bu Sumarsi? Enggak lah, Pak. Karena kenapa? Saya nilai adalah kita akan bisa menilai sebatas mana kalau mau kita bawa ke ranah hukum. Jadi kalau masalah halnya saling menjelekkan, itu sebenarnya bisa. Itu adalah pencemaran nama baik, dan satu lagi adalah merundung. Tidak ada alasan tidak bilang tidak mungkin. Ya, dibilang nggak mau melaporkan, itu dikarenakan kita sudah menerima bahwasanya cuman hal kecil aja kok, gitu. Ngapain dibesar-besarin? Nah, itu makanya kasus perundungan di antara rekan kerja itu jarang, tapi merundung kasus perundungan antara pimpinan dengan bawahan. Ya, Bu Nurliana, silakan. Sering nggak dimatikan dimatikan gara-gara chat ini. Mungkin nggak pimpinan sama bawahan ini kan merundung nih, pastinya melakukan bullying nih. Sering pimpinan itu menyindir bawahan, sering pimpinan itu mengatakan yang kalimat-kalimat yang memojokkan bawahan. Bisakah itu dikatakan perundungan? Bisa, ya. Saya garis bawahi, bisakah itu? Bisa. Ya, apalagi ada CCTV-nya ada suaranya. Nah, itu bisa kamu jadikan bukti ya, bahwasanya saya merasa tersindir. Apalagi sudah menyebutkan inisial. Nah, itu mungkin bisa. Dan ditambah lagi, mungkin nggak kalian misalnya sebagai seorang bawahan ataupun pimpinan melaporkan kasus perundungan tersebut? Jarang kan? Jarang. Kalian nggak akan berani kan kalau dari bawahan ke pimpinan, padahal pimpinan jelas-jelas lo merundung kalian, tapi kalian nggak mau melaporkan. Kenapa? Takut. Alami sekali. Itulah manusia, alami sekali. Dia akan takut sama yang nyata, ya kan? Padahal ingat, kita semua ini umat beragama. Kita hanya takut pada Tuhan. Sesama penciptanya, ngapain kita takut? Cuman itu tadi kembali, takut juga. Saya pun juga nggak bisa mengatakan apa-apa. Ya. Jadi kembali lagi, nggak akan ada
laporan, kecuali yang sangat fatal ya, antara bawahan kepimpinan terjadi pelaporan dengan kasus perundungan. Makanya kasus perundungan ini kembali lagi ke manusianya. Semakin dia mengerti, semakin dia menerima, semakin tabah, semakin beratlah cobaannya. Kena rundung terus dia, kena bullying terus. Jadi nasiblah. Nah, kalau nggak mau berubahnya, ya kalian berubah. Kalian lawan sedikit. Ibu-ibu sekalian, saya udah tuntas ya mengenai perundungan, dan kita kembali lagi alasan-alasannya itu bisa diterima karena kan salah satunya adalah pimpinan ke bawahan, bawahan tidak akan berani melaporkan ke atasan, yaitu takut. Verdi Sambo itu adanya apa? Itu kasus perundungan juga itu bisa dikatakan, cuman tindak pidananya lebih besar lagi, yaitu pembunuhan. Kalau sebenarnya perundungan bisa dikatakan bawahan, atasan nyuruh bawahan melaksanakan kegiatan yang melanggar hukum. Itu salah satunya adalah membunuh orang. Itulah Verdi Sambo kan. Selanjutnya kita akan membahas tentang intoleransi. Wah, itu cucu Bu Eniwati, Ginting atau anaknya ini? Manis ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang namanya intoleransi ya Ibu-Ibu. Kalau saya bertanya, hal apa yang dimaksud dengan intoleransi? Atau apa yang dimaksud dengan intoleransi? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya Bu Rohaya, Hikmat, angkat tangan lagi nih, raise hand, boleh menjawab apa yang dimaksud dengan intoleransi? Ya, ada yang lain mungkin? Gimana? Intoleransi adalah sikap yang mengabaikan. Orang lain. Sikap baik atau ketidakpedulian pada orang lain, Pak. Intoleransi rata-rata ibu-ibu semua sudah bisa menjawab ya. Tidak ada hal yang di situ kita bahas. Sehingga intoleransi ini adalah sikap dari pribadi ataupun individu manusia itu sendiri. Contoh, kita lihatlah sikap Bu Anies Kartika dengan Bu Devi Nurhayati, ya kan? Bu Anies Kartika duduk manis, ya. Bu Devi Nurhayati jalan sana jalan sini, ya kan? Betul kan Bu Anies Kartika? Apalagi Bu Juni Arita yang pakai baju merah jangan sampai lolos, ya kan? Sama halnya sikap mereka sambil megang pulpen. Nah itu kan kelihatan itu. Toleransi nggak dengan kegiatan Zoom hari ini? Rasa Bu Juni Arita kok nggak dipanggil namanya langsung catat nulis itu. Banyak PR ya Bu Juni ya? Oke. Bu Dewi Herawati yang udah melihat dengan sungguh-sungguhnya sikap toleransinya tinggi ya terhadap Zoom hari ini. Bu Suratni, Bu Rezeka, Hairani, Jian Riana, Rianti, ya kan? Bu Indira Ningsih Sregar, kita lihat, itu ada tangga yang besi aluminium dijual tuh kayaknya.
Boleh, nanti kita beli. Dibatasi kiri kanan. Jadi kalau memang ada di tangan Ya, jadi kalau intoleransi saya no comment, itu adalah sikap individu manusia. Tetapi yang perlu saya ingatkan, intoleransi ini tidak akan bisa dikenakan tindak pidana. Tidak akan bisa dikenakan tindak pidana apalagi dia sudah belum melakukan action atau belum melakukan aksi nyata ya. Contoh, kalau masih hanya perencanaan saja, dia tidak akan dikenakan sanksi pidana. Ya. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang mau merugikan negara ataupun masyarakat, lingkungan ataupun keluarga. Kembali lagi, kalau masih hanya dalam perencanaan, itu tidak akan dikenakan sanksi. Ya. Tetapi apabila aksi itu sudah menjadi nyata, dia akan dikenakan sanksi yang lain. Bukan sanksinya sanksi intoleransi ya, tapi adalah sanksi kekerasan, ya kan? Terus apalagi bisa sampai pembunuhan. Ibu-ibu sekalian, mungkin kalian pernah tinggal ataupun mendatangi daerah yang mungkin kita itu orang minoritas. Saya tidak mengatakan dari segi agama, tidak mengatakan segi budaya. Artinya kita dianggap sebagai orang minoritas. Ya, orang minoritas ini bisa dari segi agama, budaya dan yang lainnya ya, kelompok dan seterusnya. Artinya apabila itu terjadi, ya, terjadi apa? Yaitu tadi intoleransi tersebut terhadap kaum minoritas. Kalau kaum mayoritas dia akan selalu fine-fine saja, tidak ada masalah. Tetapi mayoritas ke minoritas itu akan selalu ada terjadi selisih ataupun terjadi cekcok. Sehingga tidak mungkin tidak adanya terjadi suatu hal yang menurut saya adalah merugikan orang minoritas. Maka dari itu, dia tidak akan bisa dikenakan sanksi pidana kalau hanya sebatas rencana. Apabila dia sudah melakukan rencana tersebut, contoh karena dia minoritas, ini mayoritas melaksanakannya. Contohnya kita gini, kita pernah melihat yang mungkin viral sekali dulu ya, pada tahun 2020 ya, itu zaman pertama COVID. Terinfeksi COVID aja, langsung masyarakat itu mengucilkan. Ya, mengucilkan atau mengungsikan orang yang terkena ataupun COVID itu. Batuk sedikit aja langsung orang batuk-batuk lama, langsung menjauh, menjaga jarak dan segala macam. Itu memang perlu memang protokol kesehatannya. Tetapi sampai mengucilkan, sampai memukul, sampai menganiaya, itulah yang menjadi kasus dikenakan sanksi pidananya. Jadi selama itu dia masih tahap perencanaan tidak akan kena. Tapi setelah dia melakukan, dia akan dikenakan sanksi pidana dengan kasus mohon maaf, dengan judul, bukan judulnya intoleransi, tapi dengan judul adalah penganiayaan, pemukulan, pencemaran nama baik dan seterusnya. Sampai paling tinggi adalah pembunuhan. Ya, bisa aja. Jadi tidak ada kendala di situ. Bisa nggak terganggu psikis atau kejiwaannya? Bisa-bisa aja, dikarenakan kita kaum minoritas, kita kan dikucilkan. Jadi wajar-wajar saja kalau kita merasa kita sedikit tidak nyaman. Jadi ibu-ibu sekalian, usahakan jangan sampai mengucilkan orang. Ya. Kenapa? Atau jangan sampai memojokkan orang. Karena orang tersebut bisa menjadi sangat berbahaya bagi diri kita. Ya. Saya pernah mendengar cerita
saking keselnya di pojok kan. Ini orangnya baik budi nih, nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut, nggak ada berantem, nggak pernah kelihatan. Tapi karena sering diejek, ya kan? Itu tadi karena dia kaum minoritas, sehingga apa? Dia sampai tega membunuh yang mengatakan itu tadi, ataupun yang menurut dia yang tidak suka. Ya kan? Jadi gara-gara mulut kita, gara-gara sikap kita hilang dari peredaran muka bumi ini, kan nggak lucu ya. Nah, jadi itulah yang saya inginkan, tolong jangan sampai itu terjadi. Kalau masih tak hilang dari peredaran muka bumi ini nggak apa-apa, sempat hilang, belum menikmati kan, kayak Bu Amalia Pratiwi ini, pasti kan belum menikmati sepenuhnya nih, ya kan Bu Amalia? Bu Nur Putri Indah, nah, ya kan? Bu Supianti masih belum puas dia jalan-jalan, ya kan Bu Supianti? Iya Pak, gitu. Ya, selanjutnya intoleransi saya anggap sudah tuntas, tidak ada masalah. Terakhir adalah kekerasan seksual. Ini yang menjadi permasalahan yang nggak akan pernah bisa kita klarifikasi kalau tidak ada saksi korban. Jadi kalau saya tanya kekerasan seksual, ada yang bisa menjawab ibu-ibu? Apa definisi kekerasan seksual? Seksual. Bu Dina Asmidar mungkin menjawab. Nggak ada. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang dapat merendahkan atau menghina, melecehkan dan menyerang tubuh reproduksi seseorang, Pak. Oke, Bu Kristina, terima kasih jawabannya. Artinya di dalam kata kunci kekerasan seksual kita memberikan definisi, jangan dilupakan, yaitu adalah salah satunya bagian hal yang berbau sensitif ataupun reproduksi manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau waria kan nggak ada ya, waria kan bukan jenis kelamin ya. Waria itu kan jadi-jadian ya kan, nah itu dia. Sehingga tidak ada masalah apabila dia tidak berbau dengan reproduksi. Kalian kan orang kesehatan nih ya, mungkin saya orang hukum ya, artinya saya mungkin perlu juga pemahaman yang dikatakan bagian reproduksi itu yang mana? Boleh satu orang aja? Bagian reproduksi ya Pak. Iya. Kelamin. Bu Kristina ya, coba Bu Kristina, coba yang namanya alat reproduksi ataupun bagian reproduksi itu apa aja, Bu? Ada dua tuh Pak. Oh, ada dua bagian aja. Dalam, bagian luar. Oke, seperti apa aja tuh Bu? Boleh dijelaskan? Bagian dalam kayak rahim, ovarium, fallopian. Kalau luarnya vagina Pak. Oke, terus? Payudara. Payudara, terus? Itu aja? Baik. Sepakat ya? Berarti kita itu aja ya? Kalau bagian dalam saya tidak membahas karena jarang akan terjadi ya. Itu terjadinya adalah di dalam rumah tangga, jadi tidak ada masalah. Saya akan membahas yang bagian luarnya saja. Jadi kalian mengatakan ada vagina dan ada payudara, ya kan? Itu ya? Setuju ya?
Iya, tadi adalah reproduksi, Bapak bilang. Ya, siap. Berarti tadi kan kita kan menyesuaikan dengan yang dikatakan apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Jadi saya harus tahu dulu yang dikatakan seksual itu apa aja ya. Jadi kalau dinyatakan kekerasan seksual berarti itu seksualnya seperti apa, kan kita udah bisa menjelaskan. Artinya seksual dia akan mengacu, seksual itu akan mengacu ke bagian itu tadi, ya kan? Kok itu bagi kaum perempuan, kok bagi kaum laki-laki cuma satu, ya kan? Burung Garuda yang nggak terbang-terbang, ya kan? Oke. Pak. Oke. Jadi halo, masih dengar suara saya, Ibu? Masih, Pak. Oke, maka timbul pertanyaan. Setelah sudah ada kalian sebutkan definisi itu, timbul pertanyaan. Apabila seseorang memegang pantat kalian, ataupun bokong kalian, ataupun bokong saya, apakah itu nggak dianggap kekerasan seksual? Pelecehan, Pak. Pelecehan itu, Pak. Baik. Jadi pelecehan sama kekerasan seksual beda nggak? Sama. Izin, Pak, menjawab. Izin, Pak, menjawab. Boleh, silakan. Pengertian saya, kalau misalnya pelecehan seksual, dia bersentuh. Kalau misalnya dia kekerasan, dia ada nampak barang bukti, misalnya adanya memar, itu saya Pak. Tapi kalau misalnya dia mencolek, maaf, atau dia menyentuh payuh darah, menyenggol, tapi dengan sengaja, itu saya anggap pelecehan seksual. Baik. Saya Pak. Saya sering kali loh kena kasus pelecehan seksual ini, tapi nggak berani saya laporkan. Senggol Bapak, Pak. Iya, kena senggol pantat saya ini. Kadang di bus itu ya kan kena senggol. Aduh. Ya kan? Ada mama-mama itu ya kan. Disenggol ya pantat saya. Terus, aduh maaf ya Pak. Iya Bu, nggak apa-apa. Lagi lah Bu, lagi. Berarti kan tidak sengaja dia, Pak. Bapak sedikit ya, Pak. Iya. Ya, jadi kekerasan seksual yang sudah pastinya ya, saya akan membahas tadi kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual itu akan berdampak kepada gangguan kejiwaan ya. Kenapa? Dia secara realnya dia akan terpaksa atau dia dipaksa untuk melakukan yang namanya seksual atau melakukan kegiatan seksual, sehingga tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami gangguan kejiwaan, ya kan? Maka dari itu, kalau pelecehan seksual, apakah dia akan mengalami gangguan kejiwaan juga ataupun beban mentalnya terganggu? Tidak. Ya. Bisakah itu secara mental terus-menerus akan terganggu? Tidak. Ya. Kenapa? Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, mungkin Erwin, ya kan? Pak Erwin ini dilecehkan, dilecehkan dia, tetapi tidak ada yang merasa bekas yang tertinggal. Ya. Maka dari itu tidak ada bekas yang tertinggal, sehingga tidak akan ada yang namanya kasus pelecehan, kasus kekerasan apabila dia tidak ada bekas. Kekerasan seksual itu dia akan berbekas, ya, bisa dipisum. Contohnya sangat simpel adalah kalau memang dia dipaksa, dia akan pergelangan tangannya akan akan berbekas ya, mungkin karena dipaksa untuk memegang tangan ataupun kaki,
ya. Badan mungkin mengalami yang namanya memar ataupun yang lainnya, sama seperti yang disebutkan kawan kalian semalam. Tetapi kalau dia pelecehan seksual, dia hanya berbentuk sentuhan, ya kan? Tapi bentar lah ya, nanya sama kakak yang apa nanti ya. Berbentuk sentuhan, dia tidak akan mungkin dikenakan yang namanya kasus kekerasan, tetapi pelecehan seksual. Setelah pelecehan itu terjadi, bisa judul tersebut ditingkatkan. Ya. Saja dia ditingkatkan. Bisa ditingkatkan menjadi judulnya adalah penganiayaan atau namanya kekerasan juga, ya, sampai penganiayaan naik ke kekerasan seksual juga. Apabila dia berkaitan dengan yang namanya alat reproduksi ataupun hal-hal yang mengundang seksual. Ya, yang dikatakan kekerasan seksual adalah yang saya perlu ingatkan kepada ibu-ibu adalah kata kuncinya adalah yang mengundang untuk menimbulkan hasrat seksual. Ya. Memegang tangan, kalau menurut saya bisakah itu? Bisa, tetapi jarang. Ya. Bisakah hasrat seksual itu timbul dengan pakaian yang kalian kenakan? Bisa, ya kan? Apakah itu kemungkinan terjadi berapa persenkah itu? Mungkin kurang lebih 70-80% terjadi. Mengundang untuk melakukan kekerasan seksual. Terakhir, mungkinkah dengan bersentuhan itu dalam hal bukan bersentuhan tangan ya, mungkin bersentuhan dengan bokong atau bahasa yang namanya pantat ya, bahasa yang lebih halusnya apa ya, bokong apa pantat ya? Bokong ya, Bokong, ya. Pak. Iya, mungkin menyentuh bokong seorang laki-laki ataupun wanita itu bisa aja dia menaikkan hasrat, dan tidak sengaja memegang paha, ya, paha laki-laki maupun wanita, itu bisa menjadi kasus pelecehan ataupun sampai kekerasan seksual. Ya kan Bu Diah Ningrum? Ya. Ya, jadi hal-hal ya. Tadi kan kita membahas antara pelecehan seksual dengan kekerasan seksual. Iya. Kalau pelecehan seksualnya itu enggak tergantung ringan sedang berat, Pak. Artinya gini, seperti kalau begal payudara itu dimasukkan kemana, Pak? Ke pelecehan seksual atau kekerasan seksual? Payudaranya lecet nggak, Bu? Sepertinya kalau di televisi yang seringan begal payudara ditangkapnya Pak, sampainya ke kasus polisi, sampai ke ranah hukum. Pertanyaannya gini, kita kembali ya. Ini mungkin bagi orang-orang yang sudah, menurut saya adalah dewasa ataupun yang sudah pernah menikah ataupun pernah melakukan hubungan suami istri. Payudara kalian kan kalau dibegal lecet nggak? Mungkin kalau saya rasa nggak lecet ya. Mungkin akan mengalami nyeri atau sakit sedikit ya, ataupun basah banyak, nggak tahu lah saya. Kalian itu merasakan. Karena kan saya nggak punya. Saya punya cuman kecil, ya kan? Ditambah lagi gini, pernah nggak kalian? Ya ini cerita agak sedikit nge-seks ya. Pernah nggak payudara kalian digigit sampai dia berbentuk cupang? Jadi, cupang ya bahasa apanya ya. Jadi sampai merah. Itulah yang saya kenal bahasanya. Mungkin kalian perhalus sedikit lah, mungkin pakai bahasa kesehatannya. Di daerah payudara tersebut itu merah, ya kan?
Sehingga itu bisa nggak dikenakan sanksi? Bisa. Buktinya ini sampai merah. Dia melakukan, itu bisa dijadikan kekerasan seksual. Iya, itu bisa. Tapi kok pelecehan tidak. Lebih tinggi mana pelecehan sama kekerasan? Sebenarnya hampir sama. Karena pelecehan itu akan mengarah ke kekerasan. Namanya kalian sudah dilecehkan secara tidak diinginkan. Artinya kalian tidak menginginkan itu. Sehingga kalian dilecehkan, maka naik ke kekerasan seksual. Jadi Pak begal payudara itu gimana? Ada memar nggak? Ada merah nggak? Ada nggak gimana gitu? Buktinya ada nggak? Bahwasannya di daerah atau sekitar payudara kalian itu mengalami namanya mungkin merah ataupun berdarah ataupun yang lainnya. Artinya selama itu tidak ada, maka bisakah dikatakan itu pelecehan? Iya, memang pelecehan seksual, tapi jatuhnya dikenakan sanksi pidananya adalah melakukan kekerasan seksual. Nah, jadi dia nggak mau nanggung-nanggung nih, nggak usah cerita pelecehan, langsung naikkan aja kekerasan seksual. Kenapa? Asal mulanya adalah mulai dari pelecehan sampai langsung kekerasan seksual. Gimana Ibu? Halo? Ya Pak. Itu aja sih. Ada mau tanya nih Pak. Ya, apa itu? Jadi kalau laki-laki yang mania seks itu kan Pak kasar mainnya Pak. Gimana itu? Betul. Saya juga pernah melihat ya. Kebetulan saya melihat memang saksi semana ya. Pernah kejadian itu di daerah tempat saya kuliah S2 dulu, yaitu di Semarang. Itu ada orang yang saya lihat berantem di tengah jalan. Ya, berantem di tengah jalan, cowok dengan cowok. Kenapa? Itu homo. Cowok ini nggak terima kalau si cowok pacarnya ini dekat dengan seorang wanita. Ya, kan? Sehingga yang terjadi adalah mereka ribut. Mainnya kasar kan? Main kasar. Jadi tidak tertutup kemungkinan, Pak, itu gimana Pak? Ya kalau kalian sudah suami istri, saya tidak mengatakan itu adalah kekerasan seksual, tapi tergantung kepada kedua belah pihak. Kalian menerima atau tidak. Kalau hanya sebatas pacaran, bisakah dia dikenakan sanksi? Bisa. Itu dikatakan adalah pelecehan seksual mengarah ke kekerasan seksual. Ya. Jadi nggak akan mungkin apa namanya? Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau dibilangkan mania, artinya kembali kepada manusianya itu sendiri, mereka menerima atau tidak, sehingga tidak ada alasan Pak dia melakukan kekerasan karena dia mania seks. Itu kembali kepada kalian yang memiliki hubungan seperti itu dengan orang atau dengan pasangan yang seperti itu. Artinya saya tidak bisa berkomentar. Pertanyaan yang mungkin bisa timbul adalah bisakah dia melakukan, bisa nggak kita laporkan pasangan kita itu menjadi kasus kekerasan? Bisa. Tetapi itu akan terjadi adalah di dalam pengadilan agama. Ya. Bisa kalau udah nggak cinta lagi ya kan Pak? Iya. Walaupun nggak cinta lagi, kalian masih status suami istri atau dalam hubungan yang sah menurut negara, tidak ada alasan yang namanya kekerasan dalam seks. Ya. Kecuali ya, kalau menurut saya itu adalah aib.
Jadi nggak akan mungkin dibawakan ke ranah pengadilan. Sampai kalau dia pemukulan di dalam rumah tangga, kalian dipukul, ditampar, ya kan? Itu akan kena kasusnya adalah pemukulan atau penganiayaan di dalam ataupun di dalam rumah tangga, akan disebut KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pak, saya habis dipukul nih Pak, dipukul terus dicambuk, ya kan? Tapi cambukannya pakai kapas Pak. Terus saya diikat Pak, tangan sama kakinya Pak. Terus saya melakukan hubungan suami istri Pak. Itu gimana ya Pak ya? Iya. Kalau kekerasannya akan diberlakukan, akan dikenakan sanksinya kalau kalian tidak menerima. Tetapi untuk seksualnya nggak ada masalah. Kenapa? Ya itu tadi, kalian masih dalam konteks hubungan yang sah. Walaupun nggak cinta lagi, kalian hanya bisa melaporkan hal yang tersebut. Dan seksual tadi itu, atau kegiatan seksual yang terjadi, itu hanya faktor pendukungnya. Jadi faktor utamanya adalah penganiayaannya, kekerasannya, bukan seksualnya. Ya, jadi perlu digarisbawahi itu dia. Yang dikatakan kekerasan seksual itu terjadi pada orang yang di luar, mohon maaf, tidak memiliki hubungan suami istri atau hubungan yang disahkan oleh negara. Artinya perlu kalian garisbawahi seperti itu. Oke. Kekerasan seksual akan terjadi pada orang yang tidak memiliki status. Statusnya contoh, ini janda, ini ada suami istri selingkuh. Nah, itu bisa dijadikan kekerasan seksual, bisa. Ya kan? Itu duda, ini istri orang sama apa, bisa kayak itu dijadikan kekerasan seksual, bisa. Tetapi bukan si suami istrinya ya, tapi si duda dengan istri orang gitu, atau si janda dengan suami orang, itu bisa. Bisa kan yang dikenakan yang lain? Bisa. Dia akan dikenakan kasus-kasus sanksi-sanksi yang lain, yaitu seperti penganiayaan, pemukulan, dan yang lainnya. Udah, itu aja sih. Yang perlu digarisbawahi dalam kekerasan seksual ini, kalau sudah melakukan kekerasan, dia akan berbekas. Dan itu adalah salah satu yang akan mempengaruhi mental seseorang. Ya. Mental seseorang itu akan terpengaruh. Sehingga dia tidak akan mungkin ya, melupakan kejadian-kejadian itu. Contoh yang saya ambil artis cilik dulu ya, yang mempopulerkan lagu Kau Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang, yaitu Tegar ya. Si Tegar itu disodomi oleh orang luar negeri, lebih tepatnya nggak sih, Tegar mana? Luar negeri atau di mana? Malaysia atau Singapura? Artinya dia diundang konser di sana, tetapi dia disodomi oleh yang membayar dia ataupun yang melakukan konser di sana. Bisakah dia dikenakan yang melakukan itu? Pak, kok bising kali Pak? Bising ya? Ini udah nggak bising lagi nggak? Bising Pak. Bising juga ya? Jadi udah enggak lah ya. Jadi bisakah dia dikenakan sanksi? Bisa. Dan dia memang dijatuhi hukuman. Tetapi ya, si korban apakah mengalami trauma? Iya, trauma. Jadi semua hal itu akan berbau yang namanya gangguan mental ataupun trauma seseorang atau mengalami insiden yang tidak diinginkan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, itulah yang namanya kekerasan seksualnya. Tapi kalau dia di dalam rumah tangga kalian melakukan kekerasan, mau cambuk-cambukan, mau apa, habis itu kalian melakukannya, secelup, 2 celup, 3 celup, terserah, nggak ada masalah. Seksualnya nggak akan dihitung, itu hanya mendukung.
mendukung bahwasanya pasangan Anda agak sedikit kurang waras. Itu aja sih. Ataupun yang dinilai kan abnormal di luar yang namanya kategori normal. Ya. Makanya kalau kalian mau pasangan tengok dulu normal nggak bagi yang belum menikah, ya kan, atau yang belum yang sudah menikah, ya mungkin kalian bertahan sampai sini. Sekarang artinya suami pasangan kalian itu normal, ya kan? Artinya tidak ada yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu, ya kan? Apalagi Pak yang berbau dengan kekerasan seksual, mungkin itu saja, tidak ada yang lain. Kekerasan seksual akan terjadi pada orang yang apa nih? Yang memiliki yang tidak memiliki hubungan. Oke. Ada pertanyaan ibu-ibu yang lain? Pak, berarti dapat disimpulkan kalau pelecehan seksual itu nggak ada cedera yang ditimbulkan. Baik, kan saya bilang, Pak, pelecehan seksual itu bisa nggak menimbulkan cedera atau tidak? Antara bisa dan antara tidak. Ingat, kalian jangan gini, kalian kan merasa dilecehkan nih. Kok bisa kan diberi hukuman itu seberat-beratnya ya? Ya kan? Kalian merasa dilecehkan atau dilakukan kekerasan, kalian pasti akan menjatuhkan kepada yang melakukan itu hukuman yang sebesar-besarnya atau yang seberat-beratnya. Ya kan? Pasti itu manusiawi sekali. Kalau kalian nggak melaporkannya, ya udah, artinya ya udah sabar aja lah kalau kayak gitu, ya kan? Artinya tidak ada yang namanya kekerasan kalau tidak ada laporan. Maka dari itu, Pak, pelecehan itu, Pak, dia bisa nggak, Pak, nggak ada luka? Bisa. Pak, ada luka dia, Pak? Bisa itu? Bisa. Cuma akan ditanya, ini akan dikenakan sanksi seperti apa? Sanksinya bisa berupa yang namanya, kalau yang mau ringan, itu tadi, cukup sekedar saya tidak sengaja menyenggol ibu itu, tapi ibu itu merasa seperti dilecehkan. Itu akan jarang terjadi. Makanya dia langsung dikenakan kasus yang namanya kekerasan seksual. Makanya usahakanlah, seperti tadi yang saya bilang, mungkin dalam berbentuk merah, bekasnya ada, sehingga itu bisa dikatakan kekerasan seksual. Jadi pertanyaannya Bu Dos Mariana, Pak, bisa nggak pelecehan itu nggak luka? Bisa, Pak, ataupun luka. Jadi jawabannya Bu Dos Mariana, pelecehan seksual itu bukan harus luka. Luka pun bisa, Bu. Nggak luka pun bisa. Pak, kekerasan gimana? Kekerasan itu nggak ada luka pun bisa, Bu. Jadi, Pak, kekerasan sama pelecehan sama nggak, Pak? Sama. Ya. Pelecehan sama kekerasan itu sama. Saya mau dengar dulu sama kalian. Pernah nggak kalian dilecehkan sama suami sendiri? Hah? Nggak ada kan? Enggak. Nggak pernah kan? Jadi gimana? Nggak pernah loh, Pak. Namanya suami istri. Itu dia. Kan udah saya bilang, selama itu masih pelecehan, kan udah saya bilang, garis bawah itu. Pelecehan, kekerasan, itu akan terjadi pada orang yang tidak memiliki hubungan yang disahkan oleh negara. Maka pelecehan, kenapa bisa timbul pelecehan? Itu karena terjadi pada orang yang tidak memiliki hubungan. Yang memiliki hubungan yang disahkan oleh negara. Tapi kalau disahkan oleh negara, suami kalian nyolek-nyolek kalian, ya kan? Mencium-cium kalian, udah nggak ada masalah. Malah kalian bahagia. Ih, ada apa ini? Pasti ada maunya. Pasti gitu aja tuh. Gimana Bu Dos Mariana Nainggolan? Paham, Pak? Iya. Ya. Kan misalnya seseorang merasa dilecehkan. Iya, merasa dilecehkan ini. Dia merasa dilecehkan. Dia melaporlah. Dia merasa tidak nyaman. Melapor ke kantor polisi. Tidak ada bukti gimana, Pak? Sementara tidak ada bekasnya. Saksi. Oke, baik. Karena tidak ada bukti, artinya kan tidak ada saksi, tidak ada foto dan yang lainnya. Bu,
Gimana? Ibu percaya nggak bahwasanya Pak Erwin ini istrinya 5, Bu? Enggak, Pak. Gimana membuktikannya? Artinya harus Ibu carilah buktinya itu. Jadi Pak, gimana kalau nggak ada buktinya? Kalau nggak ada buktinya, gimana lah Bu? Aku mau bilang apa? Artinya tidak ada laporan. Artinya tidak ada seseorang itu melecehkan Ibu. Membuat kita tidak nyaman itu kan artinya, jujur ya, dalam makna yang tidak nyaman, artinya seseorang itu mengganggu Ibu secara terus-menerus. Tidak hanya sekali ya, lebih dari sekali. Minimal tuh 3 kali. Jadi di chatnya ini Bu, saya Pak Erwin lah ini ya kan, lagi gombalin Bu Dos Mariana Nenggolan. Bu Mariana, I love you. Kamu mau nggak Bu Mariana jadi selingkuhan saya? Ya kan, sekali. Ya kan. Selanjutnya yang kedua, nggak ada respon dari Bu yang pertama, ini saya lanjutkan lagi. Bu Dos Mariana, ayolah Bu Dos Mariana, jumpalah kita. Aku pengen kali jumpa samamu. Kedua kali, bisakah itu dipanggil? Bisa, tapi kurang kuat. Yang ketiga, Bu Dos Mariana, udahlah cerailah kita ya, tak suka aku sama kau. Bisa nggak itu dijadikan bukti? Nggak bisa Bu, karena yang ketiga kan aku tak menggombal. Yang ketiga kalau aku menggombal lagi baru. Nah, kan yang ketiga itu baru. Kalau dia menggombal Ibu lagi, baru Ibu bisa melaporkan bahwasanya dengan kasus tidak nyaman atau mengarahkan pelecehan seksual. Dengan cara apa? Itu tadi. Masa aku mau dijadikan selingkuhan? Pak Erwin ini ada aja. Kok jadikan istri kan nggak apa-apa. Begitulah ya kan. Ibu buat laporan ke polisi. Bisakah itu jadi bukti? Bisa. Apa buktinya? Chattingan kita itu tadi. Ya. Jadi Bu, kalau nggak ada buktinya Bu, nggak bisa. Dia harus ada. Ada lagi Bu? Mau nanya Pak? Iya. Ini siapa nih? Misalnya ada seorang anak di bawah umur. Mariance ya. Oke. Di bawah umur itu mereka melakukan pelecehan seksual. Itu bisa dikenakan sanksi gitu Pak? Bisa. Anak yang di bawah umur itu dikenakan sanksi Pak. Bisa. Anak yang di bawah umur ini artinya saya tangkap adalah anak yang di bawah umur 14 tahun ya. Ini karena anak di bawah umur ini saya bingung nih. Dia masih SD, SMP, artinya di bawah 14 tahun ke bawah. Setelah dia di bawah 14 tahun, bisakah dikenakan sanksi? Bisa. Sanksinya berupa apa? Rehabilitasi, peringatan. Pak, kalau korbannya meninggal, ya kan, yang dilecehkan gitu, itu bisa dikenakan sanksi pidana. Bisa sesuai dengan peradilan anak atau undang-undang yang mengatur tentang anak, berapa hukumannya, gimana sanksinya. Kalau yang berdekatan ataupun berbau dengan anak, itu adalah agak sedikit sensitif. Kenapa? Anak itu adalah generasi bangsa, generasi penerus. Kita yang udah tua-tua ini, pastikan anak yang perlu diutamakan. Karena dia adalah penerus kita, yang mengurusi kita, terutama di dalam keluarga. Baru dia mengurusi lingkungan, baru dia masyarakat, baru negara. Artinya, kalau penerus kita tak ada, ya kan? Gimana? Pasti susah. Ya kan? Mengharapkan orang lain, pasti nggak akan sesayang dengan penerus yang pada seharusnya, yaitu pada keturunan sendiri. Sanksinya Pak, berat nggak itu Pak? Bisa berat, bisa ringan, tergantung melihat kasus kekerasannya seperti apa. Sampai merenggut nyawa kah? Atau hanya sebatas menghamili saja? Ya kan? Ini melakukan kekerasan terus dia hanya sebatas sampai hamil. Gimana?
solusinya itu tadi, itu kembali ke individunya. Hal yang pernah saya tangani, kalau sudah seperti itu, mereka cenderung nikahkan. Pertama. Yang kedua, ganti rugi dalam bentuk materi ataupun fisik bangunan ataupun tanah dan yang lainnya. Artinya seperti itu. Pak, adakah yang lain? Tidak ada. Jarang. Jarang terjadi. Jadi kita kembali lagi, gimana itu Pak ya hukumnya? Itu tadi, apabila kedua keluarga, pihak korban sama pihak yang melakukan sepakat, saya tidak akan melanjutkan lagi, itu nggak ada masalah. Artinya selesai. Perdamaian itu lebih diutamakan dibandingkan perselisihan. Jadi kalau yang sampai hilang nyawa ya udah jelas, mungkin hukumannya berat. Yang Bapak tahu seberapa lama hukuman yang berat itu? Apabila dia korban sampai menghilangkan nyawa, dia akan dikenakan tahanan. Tahanannya dalam bentuk apa Pak? Dia tetap bisa bersekolah, tapi di dalam pengawasan. Pak, bisakah dia nanti di penjara? Bisa. Bisa. Ya. Jadi bisa dia di penjara, bisa. Kapan itu Pak? Nanti setelah dia masa lewat anak-anak. Dia ini belum anak, ini masih anak-anak. Setelah itu bisa dia, masih anak-anak, bisa. Setelah lewat ya, baru dia bisa di penjara, dikenakan. Artinya ditangguhkan dulu. Tetapi di dalam masa waktu penangguhan itu, di situ kan pihak korban yang sudah meninggal, keluarga korban, sama pihak yang terdakwa, itu bisa aja melakukan perdamaian. Karena untuk apa? Korban udah meninggal, hidup berjalan terus. Butuh dana enggak? Butuh. Ya kan? Jadi itu tadi, Pak saya bilang manusia ini butuh uang, butuh. Uang itu bisa membeli manusia enggak? Enggak bisa. Tapi semua kegiatan butuh uang. Ya kembali lagi, tergantung manusianya. Kita menerima apa tidak. Harga kalian berapa? Kalau saya sih 1 M. Ya, segitulah. Kalau ada yang mau nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di bawah itu nggak mau lah. Tapi kembali lagi, perdamaian akan terjadi dengan waktu yang mengalir sedemikian baik ataupun sedemikian lancar, tidak ada masalah. Sekeras-kerasnya batu akan hancur, akan bolong dengan waktu yang nggak bisa kita tentukan. Artinya begitu juga, anak itu bisa dipenjara atau tidak, damai apa tidak, akan hancur dengan waktu yang berjalan. Nggak tahu, satu hari ini, mungkin besok keluarga korban meninggal semua, terang nggak ini. Gara-gara kenapa? Kena santet semua. Bisa bebas tuh, bisa. Ya, kita buat manipulasi. Buat aja bahwasannya sudah melakukan perdamaian, tantang selesai. Bebas kayak itu, bebas. Artinya tidak tertutup kemungkinan semua itu bisa dikelabui. Kembali lagi, bisa dikenakan sanksi. Begitulah jawabannya. Oke, Ibu-Ibu. Nanya lagi, Pak. Boleh. Kalau misalnya pelecehan seksual itu dilakukan oleh jenis, misalnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, misalnya tindakannya bercanda kali gitu kan, Pak, laki-lakinya atau apa gitu, terus ada yang nggak senang gitu, itu bisa dilaporkan nggak, Pak? Bisa, Bu. Mungkin kita gini ya, dengan kasus yang seperti itu bisa nggak dilaporkan ke polisi? Bisa, Bu. Cuman ada nggak nanti tindak lanjutnya? Apalagi kita memang sudah terbiasa
yang namanya bercanda. Yang bercanda kayak colek-colekan, tepuk-tepukan, ya kan? Kok kau lah, ya kan? Betul lah ya kau. Terus kita cengengesan. Artinya karena memang sudah terbiasa, nggak ada masalah sebenarnya. Artinya ada nggak ya karena kita nggak senang, mungkin pada saat itu kita lagi sensi, kita nggak suka, bisa nggak dilaporkan? Bisa. Cuman polisi akan menindaklanjuti bukti yang ada. Buktinya apa? Mereka akan menanya, seperti biasanya orang itu seperti apa? Apakah seperti biasanya seperti itu? Iya, cuman kadang hari ini adanya agak sedikit aneh. Kenapa itu agak sensi kali? Kenapa ini? Ada masalah itu. Itu tadi tidak akan ada namanya tindak lanjut yang kalau menurut saya spesifik jadi jatuhnya ke punishment, tidak ada. Cuman jatuhnya nakut-nakuti, Bu. Nah, itu dia, jatuhnya nakut-nakuti. Kenapa? Ini nggak biasanya, udahlah nggak usah lagi lah dibuatlah, nanti payah pula ini. Allah urusan sama polisinya gini ya, begitu pula. Artinya jatuhnya nakut-nakuti, tidak ada yang namanya. Menurut saya adalah biar agak sedikit jerah ya, jangan kebiasaan seperti itu. Tapi karena udah terbiasa, kenapa harus dibuat seperti itu? Itu yang jadi pertanyaannya. Artinya kembali lagi, kalian itu maunya gimana? Nggak akan mungkin itu, Bu. Itu jarang terjadi tuh, kasus seperti itu. Dan nggak pernah sampai ke laporan yang polisinya ngetik laporannya pun merasa ketawa, senyum-senyum aja dia itu nanti. Ayo, ada lagi, Bu Marence? Gimana, jelas? Ibu-ibu yang lain ada? Pak, satu lagi, Pak. Iya, apa itu bodas Maria? Tanya aja. Pak, Bapak kan udah termasuk pakar hukum ini, Pak. Janganlah, masih biasa aja. Terus? Kan sebenarnya Bapak udah tahu, kami ini kan memang awam, Pak. Kan kita mengikuti kasus Sambo ini, Pak. Gimana tanggapan Bapak, Pak, mengenai kasus PC sama Brigadir Joshua? Kan dibilang pelecehan seksual. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Baik, tanggapan saya ya jujur ya. Memang si PC ini kayaknya genit, gatal emang orangnya. Tapi ya saya sebagai laki-laki ya suka kan gitu kan. Munafik sekali Pak Erwin atau seorang laki-laki yang nggak suka dengan wanita yang sedikit, kalau menurut saya seperti si PC itu gatel. Nggak mungkin nggak mau lah. Kalian itulah kadang. Wanita nggak mungkin nggak pengen pasangannya tampan dan ganteng seperti artis-artis Korea, artis Bollywood, ya. Pasti ada keinginan ya. Artinya Pak gimana itu? Ya udah. Memang begitulah adanya si Ferdy Sambo, dia akan menutupi sesuatu. Kalau menurut saya adalah menutupi sesuatu yang mempengaruhi kepolisian. Karena citra polisian memang udah jelek ya. Cuman ada citra polisi yang mungkin ditutupi. Kasus pelecehannya itu Bu berjalan apa tidak? Si putrinya bukan merasa dilecehkan, dia memang senang. Ya, dia senang, bukan dilecehkan, dia senang. Dilecehkan dia senang itu. Terima, cuma karena kalau menurut saya pilih mana, saya atau dirinya, ya seperti itunya itu. Makanya harus dihilangkan satu. Kalau dilecehkan ya sama-sama senang. Senang ya itu si putrinya. Cuman ya kembali lagi ya, kita akan mengikuti yang namanya aturan-aturan yang ada di negara kita. Seperti putusan belum ada, artinya kita belum bisa menilai apabila putusan itu belum putus secara inkrah. Belum ketok palu hakim, putusan katanya. Nah, kalau belum ada itu, nggak bisa gitu. Bisa hanya berpendapat saja berdasarkan kejadian-kejadian yang kita lihat oleh mata, mendengar, ya kan? Itu saja. Bu Dos Mariana. Jadi kok Bu Dos Mariana lah saya tanya, kayak mana lah menurut Ibu? Saya sepaham dengan Bapak, Pak.
Kalau dikatakan dia kekerasan, kan biasanya kalau kekerasan seksual itu kata ahli hukum Pak, pernah saya dengar di TV, itu di atas trauma dari segala trauma. Ini bisanya dia ngomong ketawa, ya kan Pak? Itulah dia. Itu karena dia seksualnya sama-sama senang gitu ya Pak ya. Sama-sama enak. Oke Pak, makasih Pak. Makanya perlu kita garis bawahi, unsur dari kekerasan seksual harus ada trauma. Kalau dia nggak menunjukkan sikap trauma, itu nggak kekerasan, Cek. Terbiasa. Ya, sama kayak kalian. Ya, apa ya? Kan tadi saya bilang, sama pasangan. Kalau udah terbiasa, nggak ada kekerasan. Oh iya, begini bang, ya ini bang, ya artinya kan nggak ada. Di situ yang menjadi lucunya apabila kekerasan itu tadi memang pas unsurnya kena. Unsur yang pertama yaitu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan yang disahkan oleh negara. Selanjutnya tak kena unsur traumanya. Unsur traumanya golak-golak. Kayak kita ini gila atau waras enggak ini? Masa dia trauma ketawa-ketawa? Berarti kan dia dilecehkan senang. Itu yang kok menurut saya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu? Enggak ada? Oke. Kalau tidak ada, silahkanlah. Nanti mungkin ada yang tidak mendengarkan atau yang lain bisa melihat di link YouTube saya. Nanti akan saya share kepada kawan-kawan. Boleh ditajukan pertanyaan di situ di kolom komentar ataupun langsung chat pribadi sama saya. Ya. Udah saya absen dan ini absen penutup ya. Tadi absen pembuka sudah tadi. Ini saya absen untuk penutup ya. Saya cek kembali. Nggak ada link absennya Bu Ira Susiana. Pak Erwin mengabsennya dari yang mengikuti hadir saja dan Zoom-nya aktif ya videonya. Saya kan hanya mengaktifkan video beberapa detik saja, nggak perlu banyak-banyak ya. Ataupun paling banyak cuma 1 menit ya Bu. Ya, kita masuk ke slide pertama, ini ada slide ke-6 ya. Boleh kalian cek di apa ya? Di link YouTube saya. Tolong dicek ada nggak wajah-wajah kalian. Yang nggak aktif di sini adalah Bu Kristawati Purba, Bu Calida, Eva Aksani. Ya, sama kita saksikan ya. Artinya mereka tidak melakukan video. Selanjutnya ada Bu Fitri Apriani yang nggak aktif ya. Pak, saya hadir, cuma Zoom saya nggak bisa kebuka, Pak. Oke, sudah ada pengaturan. Selanjutnya, hadir semua. Yang ketiga, aktif semua. Keempat, ada Bu Mona, Denny, Juliana, Safira, Irmaya, Diana, Sri Hartati, Laila Masnun. Pak, saya hadir, tapi saya lagi pijat, Pak. Makanya saya nggak ini. Kita lanjutkan. Yang ke-6 mati semua. Ya. Jadi saksinya kalian ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita. Saya akhiri. Terima kasih sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.